Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2016. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kilometer, seolah-olah mereka adalah dunia yang terpisah. Sebanyak 18 bayangan pedang tersebut di berbagai ruang, dan waktu di sekitarnya itu ada di masa lalu, sekarang, dan juga masa depan. Di bawah bayangan 18 bilah pedang ini, setiap bagian dari kehampaan yang tertindas di alam semesta di sekitarnya mulai retak, dan itu retak hanya kekuatan hantu yang membuat dunia bawah yang tertindas tampak runtuh. Ini kekuatan totem, kata Qingchen. Dia menatapnya dengan penuh semangat. Meskipun Kaisar kuno senior sekarang menggunakan keterampilan pedang yang memotivasi asal-usulnya itu, namun itu tetap adalah kekuatan totem yang berevolusi dari seni Kaisar Dewa 19 bintang. Ini jelas merupakan kekuatan yang dia ciptakan setelah memasuki ranah Kaisar Dewa. Kekuatan totem adalah kekuatan Kaisar Dewa. Qingchen terkejut melihat tindakan Kaisar kuno, karena kekuatan totemnya sama, akan tetapi kekuatan totem yang dimobilisasi oleh senior Kaisar kuno lebih dari 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih kuat dari kekuatan totem yang dirinya kendalikan. Ketika kekuatan ini menyebar seluruh dunia tampak gemetar akibat pukulannya, pada saat ini bayangan 18 bilah pedang perang berkumpul dalam sekejap. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Kaisar kuno itu seperti dewa, mengangkat tinggi-tinggi pedang perangnya dan menebas. Setiap bayangan pedang berjarak ratusan juta kilometer di ruang tak berujung. Kaisar kuno yang memegang pedang perang seperti inti alam semesta. Dia mengembangkan cahaya totem tak berujung dari atas ke bawah, dan tangannya yang kuat terayun ke depan dengan kekuatan yang besar. Bilah pedang perang hitam legam menyerang. Segera 18 bilah bayangan cahaya pedang dengan cepat menyatu dan bergabung ke dalam bilah pedang perang, menyebabkan seluruh bilah pedang perang hitam legam memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan dan menebas langsung ke arah Master Yaoling. Tidak mudah untuk menekanku, kata Master Yaoling. Dia meraung dengan marah, dan di tengah auman itu, tangan hitam raksasa menamparkan dengan keras. Ruang dan waktu pun bergetar di bawah serangan Kaisar kuno. Namun tangan hitam besar yang berevolusi dari napas jurang tak berujung juga diaktifkan oleh Master Yaoling. Secara diam-diam itu dimusnahkan. Pada saat cahaya pedang tak berujung menembus duri itu seperti terik matahari yang menyinari dan melarutkan tangan raksasa jurang gelap itu sedikit demi sedikit. Dan saat berikutnya, ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan itu berlapis-lapis, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu merobek tangan hitam pekat itu dalam sekejap, dan kemudian menebas Master Yaoling dengan kecepatan kilat. Ledakan. Tubuh Dewa Jurang dari Master Yaoling langsung mendidih, dan aura jurang yang menakutkan meledak secara langsung. Seperti asam sulfat yang dituangkan ke dalam air seketika meledak dalam sekejap. Ah, tidak mungkin, kekuatanmu, kata Master Yaoling. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan berkata dengan tidak percaya. Mengapa kamu bisa memusnahkan kekuatan jurang mautku? Dalam persepsinya, kekuatan jurang maut di tubuhnya pada saat ini mencair sedikit demi sedikit. Sekarang setelah dia turun secara paksa ke dunia bawah, tempat ini sama sekali bukan wilayahnya. Yang berarti kekuatan jurang di dalam tubuhnya akan larut dan tidak dapat diisi ulang sama sekali. Tubuhnya akan benar-benar roboh dan bisa jatuh di sini. Pada saat ini Master Yaoling merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan boom, boom. Aura jurang di tubuh Master Yaoling terus berdampak, membentuk badai mengerikan yang menguap di dunia ini. Seluruh sosoknya seperti binatang buas di dalam sangkar yang berjuang terus-menerus tetapi sayang tidak berhasil. Sementara di antara langit dan bumi pada saat ini semua orang terdiam. Kaisar Mingjang, Kaisar Wuiwei, Kaisar Yan, dan para kaisar agung lainnya, mereka hanya bisa terkejut, dan bahkan Qingchen pun menunjukkan keterkejutan akan tetapi juga kegembiraan.
Kekuatan jurang mautku, bukankah itu tak terkalahkan? Kata Molly. Hati Molly pada saat ini bergetar dan dia tidak bisa menahan gemetar. Sejak dia terbangun oleh kekuatan jurang maut, dia tampak tenang dan santai di permukaan. Akan tetapi sebenarnya dia sangat bersemangat. Di dalam semua orang yang membenci generasi kedua, tapi semua orang ingin menjadi generasi kedua, terutama kekuatan jurang maut. Entah itu The Loot Cosmic ataupun dunia bawah, yang selalu didengarnya itu tak tertandingi dan tak terkalahkan. Namun kini Molly melihat situasi yang menyedihkan pada Master Yaoling. Keyakinan di dalam hati Molly tiba-tiba runtuh, menempatkan dirinya pada posisi jika dia berdiri di posisi Master Yaoling sekarang. Dapatkah dia menahan pukulan ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun, namun tiba-tiba dia kembali menampar dirinya sendiri dengan keras. Sialan, apa aku terlalu banyak berpikir? Molly pun kembali sadar dengan ekspresi galak di wajahnya. Dengan kekuatanku saat ini, yang bisa aku lakukan untuk melawan ahli teratas tingkat Kaisar Dewa? Molly, Anda harus mengingat bahwa tingkat kultivasi dan identitas Anda saat ini. Dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak realistis. Dan juga jangan melakukan hal-hal bodoh yang akan kau sesali. Dan yang terpenting bagimu sekarang adalah memahami diri sendiri. Kata Molly, dia terus berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam. Sialan, aku sangat bingung. Aku benar-benar bingung sebelumnya. Aku sebenarnya menganggap Kaisar Dewa sebagai musuh khayalanku. Sejak membangkitkan garis keturunan jurang maut, Molly tampaknya sedikit bangga. Tidak, aku tidak boleh terlalu bangga. Aku harus rendah hati dan terus rendah hati. Jika tidak, aku pasti akan mati tanpa mengetahui caranya. Sementara pada saat ini kekuatan jurang maut pada Master Yaoling sedang dihancurkan dan dihilangkan sedikit demi sedikit di depan semua orang. Kurang ajar, aku tidak percaya lagi. Aku adalah Kaisar Dewa Klan Jurang. Bagaimana aku bisa dibunuh di sini oleh Kaisar Dewa manusia kecil sepertimu? Kata Master Yaoling dan boom, dia meraung. Seketika aura jurang tak berujung di tubuhnya mendidih dengan ganas. Dalam sekejap monster mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membesar dan masing-masing melihat ke langit dan meraung. Pada saat yang sama Master Yaoling tiba-tiba mengulurkan tangannya dan kekuatan tak terlihat langsung keluar dari tubuhnya, langsung membuat hubungan khusus dengan lokasi dojo Gunung Hunyue. Ledakan. Saat berikutnya di mana Gunung Hunyue berada, yang awalnya tempat di mana lorong jurang ini berada itu nampak meluas dalam sekejap, dan dari lorong jurang tersebut napas jurang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi udara. Napas jurang ini seperti letusan gunung berapi terus-menerus melonjak keluar, seolah-olah ada dunia jurang yang datang melarikan diri darinya dan turun ke dunia bawah. Saat ini di dunia jurang, orang-orang kuat dari klan jurang yang menjaga pintu masuk ke lorong jurang semuanya merasakan panggilan yang kuat. Aura jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka melakukan kerusuhan dan menyerbu ke dalam lorong jurang di atas kepala mereka. Tuan Yaoling lah yang menarik kekuatan jurang maut. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Yaoling dalam bahaya? Apakah dia membutuhkan berkah dari kekuatan jurang? Tidak, cepat buka lorong jurang untuk Tuan Yaoling. Biarkan dia diberkati oleh kekuatan jurang. Tapi melakukan hal itu akan sepenuhnya membuka saluran antara dua dunia dan akan memicu hubungan antara dunia jurang dan Loot Cosmic. Namun pada saat ini mereka tidak perlu memperdulikan lebih banyak hal lagi. Apakah mereka menginginkan Master Yaoling mereka berada dalam bahaya? Para ahli klan jurang itu pun mengubah ekspresi mereka, dan mereka semuanya pun mengaktifkan aura jurang di tubuh mereka, mendorong kekuatan jurang yang tak ada habisnya untuk memasuki lorong. Seketika kekuatan jurang yang sangat besar pada saluran jurang menyembur keluar seperti air pasang surut, dan sepanjang hubungan misterius itu langsung memberkati Master Domain Yaoling. Semua orang merasakan aura di tubuh Master Yaoling melonjak dalam sekejap. Chen Sisi, Xiao Xiao, kalian desak sungai kematian untuk mencegah Master Yaoling terhubung dengan lorong jurang, kata Qin Chen. Setelah melihat ini, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata kepada Chen Sisi dan Xiao Xiao. Dia tidak menyangka metode Master Yaoling begitu luar biasa, dan dalam keadaan seperti itu dia benar-benar bisa meminjam kekuatan dari jurang maut.
Mendengar ini, Chen Sisi dan Xiao Xiao segera mengaktifkan sumber di tubuh mereka untuk mengaktifkan sungai kematian untuk mencegah hubungan antara Master Yaoling dan juga jalur jurang maut. Akan tetapi begitu mereka mengaktifkannya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Qin Chen, sungai kematian sepertinya tidak mau menghentikan penetrasi jurang. Apa, tidak ingin menghentikannya? Kata Qin Chen mendengarnya, wajahnya jelek. Apakah tidak mungkin menghentikannya? Tidak, dia hanya tidak mau untuk menghentikannya, dan Chen Sisi hanya menggelengkan kepalanya dengan cemas. Apa maksudnya? Qin Chen pun menjadi tercengang, itu tidak bisa dihentikan. Artinya, kekuatan sungai kematian tidak bisa menutupi penetrasi kekuatan jurang maut. Tapi, apa maksudnya itu? Chen Sisi dan yang lainnya ketika mereka mengatakan tidak ingin menghentikannya, dan Chen Sisi berkata dengan tergesa-gesa, kami ingin mengaktifkan sumber sungai kematian untuk memblokir penetrasi kekuatan jurang. Akan tetapi sungai kematian secara naluriah menolak sungai kematian, menolak mencegah penetrasi jurang tersebut. Qin Chen menjadi tercengang lagi. Sungai kematian adalah sungai induk dunia bawah. Keberadaannya adalah untuk menjaga kestabilan dunia bawah dan mencegah serbuan segala kekuatan luar. Secara khusus, kekuatan jurang maut sangatlah jahat dan merupakan musuh bebuyutan dari sungai kematian. Meskipun secara naluriah ia akan menghentikannya. Apakah ini adalah kesalahan Kaisar Mingjang? Qin Chen pun menjadi terkejut dan memikirkan sebuah kemungkinan. Dia bahkan memandang ke arah Kaisar Mingjang lagi. Lagi pula dia juga dapat mengendalikan sebagian dari sungai kematian. Dan Kaisar Mingjang memiliki sarana untuk mengendalikan sungai kematian. Tapi Qin Chen hanya melihatnya sebentar dan hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Karena pada saat ini Kaisar Mingjang tampak gemetar, tanpa sikap mendominasi ataupun arogan seperti sebelumnya. Orang itu mungkin sekarang dia benar-benar tertekan dan tidak mungkin untuk dapat memobilisasi sungai kematian. Jadi apa yang terjadi? Dan ketika Qin Chen bingung, boom! Aura Master Yaoling yang telah diberkati oleh kekuatan jurang seketika meledak dan aura seperti tsunami menyapu dan perlahan-lahan mendorong pedang perang gelap yang telah ditebas oleh Kaisar kuno. Hahaha, dengan berkah dari jurang maut, aku ingin melihat betapa sombongnya kamu, kata Master Yaoling. Dia meraung histeris dan boom! Itu meledak dan aura jurang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi banyak binatang raksasa kuno mengaum. Diberkati oleh kekuatan jurang maut. Kata Kaisar kuno, dia mencibir. Itu hanya membawa kekuatan dari jurang yang akan datang. Lihat kehancuran ilahi Kaisar ini. Boom! Segera bayangan pedang besar langsung muncul dalam ruang dan waktu tanpa akhir. Setiap bayangan pedang seperti dunia meledak. Bilah pedang perang menebas menghadapi hantu-hantu raksasa yang datang dari langit. Pedang perang hitam itu menghadapi mereka dengan ganas tanpa suara. Binatang buas yang berlari menuju langit menghilang seperti gelembung sabun di bawah sinar matahari dan ledakan. Bilah tajam yang menakutkan itu langsung menghantam tubuh Master Yaoling. Pada saat ini seluruh tubuh Master Yaoling terbakar dan mulai runtuh. Tidak, kenapa kamu begitu kuat? Master Yaoling meraung kesakitan, matanya penuh ketakutan dan keputusasaan, dan bahkan dia meraung, Tuan penghancur Dao Destroyer, tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa mempertahankan ini. Ini rasanya jika terus bertahan seperti ini, aku pasti akan mati di sini. Kata Master Yaoling, dia meminta bantuan. Dan suara itu pun jatuh dengan suara gemuruh yang berdengung. Pada saat ini di suatu tempat di udara aura tak kasat mata telah datang. Sebuah kekuatan tak kasat mata masih melekat di langit tak berujung. Saat ini itu seolah-olah datang dari dimensi lain dan datang langsung ke dunia ini. Kemudian secara samar-samar Qin Chen dan yang lainnya nampak melihat sesosok tak terlihat perlahan-lahan muncul di langit. Di belakang sosok ini Qin Chen melihat kehancuran alam semesta yang tak terhitung jumlahnya.